Kebayang nggak tuh? Enggak, ini kita harus hati-hati, Dek. Kita ini tapi PG gimana ya? Apa yang kita rugikan, Dek? Apa yang kita rugikan? Room kita ini lagi dipantau katanya, lagi dipantau room kita ini ya, lagi dipantau. Anak pantauan. Silahkan rekam. Kalau pantau nggak merekam, menyesal. Yang lucunya Babe, yang membilang room ini lagi dipantau adalah Betina. Bukan Betty, beda tipis sama Tina. Bukan. Betina. Katanya room itu lagi dipantau. Kan mereka mau bikin editan baru. Nanti ada Dek, kasih dulu uang ke si PG 10.000. Dek, kasih dulu nanti ke si Bintang 20.000. Mereka belum spill ininya, sekarang kita udah tahu maksudnya. Dek, kirim dulu ke si Bintang 2.000. Jadi udah nggak usah heran gitu loh, nggak usah heran ya. Palingnya bisanya sebegitu-begitu doang ya kan. Sambil kita tunggu. Iya. Kita tunggu. Oh ya, belum. Cek Ya, satu. kita dulu aja, nggak apa-apa. MP Silakan Kak. Baik. Jadi setelah kita tadi mendengarkan tausiah yang luar biasa dari Abi Saifuddin, aku sebenarnya manggil Abi Saifuddin tuh bukan Abi ya. Saya panggil Aba. Ya, dalam tradisi orang Ibrani manggil Aba itu bapak ya, bapak gitu ya. Jadi saya panggil Aba Saifuddin. Dan puji Tuhan sangat menguatkan, dan ya kita yang pasti gini ya teman-teman ya, kita tim herder ini sekalipun kita tim yang tidak mengklaim, kita kita tidak pernah mengklaim kita ini tim apologet, tidak pernah. Kita ini tim pemerhati, begitu ya teman-teman ya, pemerhati. Sekalipun kita dibilang timnya binatang ya, sekalipun kita dibilang tim binatang, kita tidak pernah hidup di dalam dosa ya. Ini Bang PG ini sejahat-jahat mulutnya, dia bukan seorang pemabok. Dia sudah bertobat dari masa lalunya. Itu sudah kami pastikan. Ya, teman-teman ya. Ya. Saya Bintang Daud atau Rambadia juga, ya. Kami pastikan kami tidak hidup di dalam dosa, teman-teman. Memang kami berdosa, tapi kami bukan seorang permesuan, bukan seorang penjinah, bukan teman-teman. Kalaupun kau seorang Dek, iya, jangan lupa bukan perempuannya bukan open BO. Aduh, jangan lupa. Iya, perempuannya juga bukan open BO, ya. Jadi, oke, kita semua berdosa, tapi berbaliklah dari dosamu dan hiduplah dengan hidup yang baru gitu. Ya. Jadi kami sudah pastikan tidak ada kami yang seperti orang-orang sana ngomong firman Tuhan tapi penjinah. Iya kan? Ada lagi ngomong firman Tuhan tapi pemabok, pejudi. Iya kan? Aku tadi baru dapat SS-an nih dari teman-teman di bawah. Si Robert menunjukkan koin ini loh Bang PG. Si Robert menunjukkan koin slot. Chip. Wah. Koin chip. Wah. Waduh. Menarik nih. Ya. Jadi
kami sudah pastikan kemarin dengan tim, ya. Aku juga punya tim Bang PG, memastikan nomor handphonenya dan semua ini ya, posisinya, dan dia nggak di Indonesia teman-teman. Dia nggak di Indonesia, ya. Cuman nanti ya silahkanlah, karena ada kabar yang kami terima bahwa MP dalam status terlapor, gitu ya teman-teman ya. Oke, Bang PG, silakan kita main apa sekarang, Bang Cyber? Potong dulu bicara kalian, woi Bintang. Yang kau bilang kayak gitu, kami Silakan, ini kan, silakan. kami ini kan nenek lansia. Kau nenek lansia mesum dan cabul. Jangan kau hilangkan itu gelar kami itu yang dibikin si MP, nenek lansia cabul, nenek lansia mesum. Itulah yang dicap PG sama kami. Itu, ya. Nenek kan dibilangnya para lansia-lansia cabul, para lansia-lansia mesum, kata si MP, ya. Itu jadi sama kami berdua udah dibilang itu, Reda sama Francisca ini lansia mesum dan lansia cabul. Jadi jangan kau hilangkan itu, Bintang, jangan hilangkan itu. Orang itu ini perempuan nafsu kuda, ya, nafsu kuda. Sebentar. Ya, teruskan. Ini tadi MP menunjukkan koin. Harganya nggak tahu harganya berapa ini. Koin apa nih Bang? Koin apa itu? Iyalah kasino lah di grupan. Kasino ya. Chip ini. Ya. Poker. Ya. Ya, ini dari Komal MP tadi ya. Dari Komal MP. Jelas ya? Di poker ya? Jelas ya? Hah? Poker. Wah. Poker ya. Ini ya. Mata ganti mata ya. Jadi gift yang kalian kasih itu teman-teman, iya untuk ini. Tapi yang dijual apa? Firman Tuhan. Yang dijual firman Tuhan. Jadi hati-hati. Apologet bangsat seperti ini jangan dikasih ruang teman-teman. Ya. Ya, ini ya. Ini kayaknya di Singapura nih, di Singapura. Ini ada tulisannya Singapura ini. Ini Singapura sebenarnya. Nih. Oh, Ini iya. Singapura dan ini ada tulisannya Marina Bay. Ini. Ya. Ya mainnya hanya gini. Wah. Tombak. Kena lah dia. Kena lah. Ada Iya, soalnya itu foto-fotonya chip sih, ya. Bintang. Iya, soalnya itu chip ya. Iya, Wah, Pokoknya gawat ini ya. sensitif. Wawat. Iya. Wawat ya si mata pisau, si penjahat kelamin ya. Wawat. Rupanya pemain slot kau ya. Wawat kau. Mundur aja kau dari bukan apologi. slot Hey, itu. Kak. apa itu? Chip. Judi. Iya. Judi, judi Iya. kau main judi. Waduh, jangan di Singapura dia main judi apa itu? Di apa itu Iya. Sentosa itu? Itu. Oh, Kasino. pemain judi. Ya kasino. Oh, begitu apologet ya. Wah. Begitu apologet. Aduh, di situ kau berzina, di situ kau penjudi, pemabuk. Hei, kok ada masih kalian mau menonton itu? Hei, akajol mah penipu itu, mau kalian mengikuti dia? Aduh, berdosanya kau, mata pisau. Ya ganti akun Mata ganti. Bintang. Nggak malu kau. Memang Ya, ganti akun deh. pengikut patutlah si lendir ini berkolaborasi sama dia yang sesirkelnya rupanya. Alah, nggak malu. Dibuang Malu itu kalian. Aduh. Orel. Margaret Aurea, siapa yang bilang nggak punya dia? Opungmu yang nggak punya duit. Tahu kau, kalian yang nggak punya duit. Itu makanya main judi kalian. Sayanglah, ngapain kami main judi? Nggak butuh ya, nggak lepel sama kau. Buang ke laut. Buang ke laut.
udah dibuang ke laut. Iya, ngapain? Emangnya masalah buat lo? Kami ini pemberantas. Malu kali, malu, ada kartu. Aduh, pemain kasino rupanya dia. Aduh sayang kali ya. Yang gift orang itu dibawa untuk judi, dibawa Ngeri untuk kali, minum. Iya, ngeri kali. Iya, banyak mata-mata biar tahu Adriana. Kalau masih percaya lagi orang sama dia, udah nggak tahu lagi aku. Udah IQ jongkok lagi itu semua itu. Menjijikkan. Aduh, sayangnya orang menggift rupanya untuk ke situ. Aduh, serius ibu main ke kasino katanya. Loh, mata dipasang. Katanya. Iya. Oh, ini serius ibu main ke kasino. Tadi itu ada kartunya. Chip Ngeri. Chip kasino itu. Oh iya, di kasino yang di apa itu tuh di Singapura itu tuh. Iya. Iya, aku pernah berfoto di situ waktu ke Singapura. Masuk ke dalam, aku masuk melihat semua dari semua aku kelilingi. Iya. Mau nyawak ke Singapura ya, diam-diam awak kelilingi berapa hari awak nginap di situ. Saya kira tadi yang mau dikasih lihat sama si MP itu Bitcoin misalnya kan, Bitcoin. Ini malah kebanggaan dia main kasino. Waduh. Iya, emang Bitcoin oke lah. sekali. Dia berinvest. Kampungan sekali. Iya. Begitu doang aja di expose. Kampungan kok mata picek. Teman-teman, saya kirain tadi Bitcoin yang ditunjukin, ternyata chip poker. Iya, mungkin dia kalau nggak diganti itu di Singapura ini, di Sentosa. Jalop semua. Kok ada Salam. pelanggaran di sana, Bu? Kalau Teman-teman. ular siluman. Siapa sih nambah dia turun dah? Kau cyber. Jadi kau cyber. Kupatok kau nanti kupatok. Woi, kalian ini kan dengar aku. Ya host. Ya Saya host. dengar kalian ketua, woi. Oh, nggak bisa diam ini. Tadi ada Diramba pelanggaran dia. siapa yang kena? Kok Diramba ada ini? dia. Bintang, Oh. Bang Ada. Bintang. Ya aku tanya berkali-kali nggak kalian tanya terus aja ngomong. Astaga. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya sambil kita menunggu ya. Ini sudah Iya. waktu yang tepat ini. Nah, Jadi kan akan dibukakan Tuhan ya perangai dia, tanpa sadar dia menunjukkan itu ya bahwa dia pemain Lanjut dulu judi. ya, Bang PG, Bang Iya. Cyber. Lanjut bentar. Ya, dengan bangga dia menunjukkan, kan disingkapkan. Masih ada lagi kalian yang percaya, yang sekerum dia bahwa dia seorang apologet. Enggak, aduh, perangai apa kayak gitu. Cemana lah kayak gitu, malu. Yang dia tunjukin itu Bitcoin. Ternyata chip poker. Dia bangga dengan kejahatan gitu loh. Kampungan lah. Iya, Astaga. Iya, jadi poin-poin yang diberikan donatur atau netizen dibuat beli itu, guys. Parah banget. Doubling ya. benar-benar jijik aku. Nggak nyangka.
kelas poker yang cuman kelas-kelas kalian bisa lebih dari, tapi ngapain dikerjain judi? Coba. Judi bukan kebanggaan. Tiba-tiba Kak Reda itu ya, doubling ya. Lagi di WhatsApp kakak itu. Oh. Itulah di situ semua ya. Iya. Iya, yang nggak usah ini, intinya doubling nggak? Masih doubling nggak, teman-teman? Masih doubling, teman-teman? Aman. Masih. Aman ya? Oke. Masih sedikit. Masih. Coba. Oh, berarti si PG ya? Coba mute dulu, Dek. PG, masih. Mana ada aku? Enggak, ke kakak. WA itu tadi. Enggak, Iya. udah, ini udah. Udah nggak lagi? Kakak Mas. close mic habis itu buka mic lagi. Coba aman nggak, teman-teman? Cek. Aman. Masih. Masih ya. Ketua nggak doubling. Aman. Ketua aman. Bang PG. Cek. Hah? Nah kan? Ada. Halo. Bangga bagusnya kok. Doubling. Siapa? Yang lain doubling. Oh, Kak Siska. Apain ini si nenek mesum ini? Dasar. Ketua nenek mesum mau kasih tahu, katanya si kumis lele lagi nobar nonton kita. Udah biarin aja di situ. Bagus itu, tonton Biarin aja. aja. Iya, Pas ini. iya, Ini mantap. time yang tepat Pas. dia nonton. Bagus. Iya. Mantap ini, mantap. Kak Francisca double. Ini aku dari tadi close mic loh. Iya, Kak Francisca, Dek. Kak Francisca. Coba buka, Dek. PG. Cek 1 2. Aman. Aman kok. Oh, Kak Francisca tadi udah. Oke. Cek. Lah nggak tahu ini si Aman. nenek mesum ini ngapain aja ya kan? Lagi cari pasangan untuk mesum. Aduh. Asal ngomong aja ya. Kita kan kalau bilang mau kondo ya kan itu ya emang benar. Ya kan? Coba kalau oke teman-teman ya, kita berikan kursi dan ruang untuk teman kita yang sudah hadir. Ya. Oke. Halo. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat datang di Indomaret. Salam semuanya. Shalom. Kak Reda coba close mic. Kak Reda close mic habis itu buka mic lagi coba. Oh, udah tadi, Dek. Udah buka, coba. Udah. Masih loh. Enggak, kalau kamu pas lagi on mute. Kalau kamu nggak on mute nggak apa-apa. Ini masih malam waktu. Coba semuanya teman-teman. Kalau PG cuma doubling host yang ngomong nggak doubling, tapi kalau kami open mic ikut doubling. Enggak, ini ada enggak doubling tuh. Udah enggak tuh. Aman. Cek. Tuh. Cek. Aman tuh. Aman Om Burhan. Nggak ada, aku ini nggak ada ngapa-ngapain aku. Nggak ada headset, nggak ada apa aku ini gitu loh. Kok bisa doubling? Kalau aku mah nggak ada speaker, nggak ada apa. Ini HP doang. Oke. Gas Om Burhan. Ya. Aku baru balik kuliah nih, baru selesai exam. Oh, berarti nggak ada yang ada Interpol di sana ya, Dek ya?
Inter. Kenapa lagi Interpol astaga? Iya, kakak ini mau dijemput Interpol bro. Wah, Aduh, memang. kenapa tuh Kak dijemput? Dijemput Interpol kenapa? Ya itu dia, karena kakak memajang video mesum bro. Yang mana? Itu si Grateful. Jadi kakak ini udah dilapor ke Interpol, mau dijemput Interpol bro. Astaga. Gak ikut-ikutan aku kalau itu video. Iya, ya. Astaga. Iya, tapi kok bisa itu dibantah ya bro ya? Gimana itu ceritanya? Kok bisa dibantah gitu ya? Aneh gitu loh. Ada keanehan, sesuatu keanehan gitu loh. Bingung kita sebagai netizen netizen yang polos gitu loh bro. Ya. Ntar, ini kronologisnya kenapa dulu nih? Aku nih kayak baru bangun tidur nih. Jadi belum nyambung nih, gimana nih? Ya, mana ini si PG? Oh, sebentar. Kakak naikin dulu ini si. Iya, oke. Ya, jadi kan gini bro. Selama ini kita tidak ada masalah dengan si MP dan terutama ini si Grateful ini. Ya, kita nggak pernah ada masalah, sama sekali nggak pernah. Dia pun sering gabung ke sini, dia pun ada pernah akun barunya masuk ke sini supaya disupport sama teman-teman di sini gitu ya, kita support begitu. Nah, tiba-tiba pas itu ada SOP, tiba-tiba SOP itu digoreng di roomnya si Grateful, bro. Ya, ini berita A1 ya, kita nggak buat-buat. Jadi SOP yang dari PDF diaspora. forward itu ya. Ya, betul. Ya. Ya, yang per PDF itu. Itu kan sebenarnya kan kakak kasih ke bro dan kakak bilang tolong kasihkan ke si Kiamat supaya dibaca. Ya, aku forward begituannya. Kiamat doang. Ya, betul. Iya. Nah, ke Kiamat. Nah, berarti dari Kiamat lah berarti ceritanya ke si Grateful. Nah, jadi digoreng-goreng di sana, bro. Nah, di sana itu ada si MP, ada si RK. Nah, setelah itu ada siapa lagi di situ ya? Si Ladusing, ada Kiamat juga, WK, dan disitulah room kakak ini habis mereka sindir-sindir dengan kita nggak dilindungi, kita nggak butuh dilindungi, dilindungi kayak gitulah. Jadi kayak apalah dibilangnya. Ada si Lord Tejo, ada Lord Tejo juga ada. Ada Lord Tejo juga, ada Dominic di sana ya. Nah, terus ya marah dong ya sebagai yang punya yang punya apa sih? Program. Program? Yang punya yang ngusung SOP betul, itulah. Betul, ya, yang sebagai pemilik program SOP ini, ya kan? Wajar dong marah, ya. Kenapa harus digoreng-goreng? Karena itu kan di situ kan ada kakak juga bilang itu setiap kakak bernarasi, kakak pasti bilang ini tolong di mute kalau udah naik. Aduh, ampun, jadi memotong konsentrasi. Di situ kan bisa direvisi, bisa dikurangi, bisa ditambahin. Kan itu selalu kakak bilang di sini bernarasi tentang SOP dan tidak dipaksa juga. Jadi intinya untuk SOP itu bukan jadi ledek-ledekan gitu loh bro. Karena kami ini kan orang tua ya, dan kami bekerja keras di balik layar untuk itu, bukan untuk digoreng-goreng. Jadi saat itu marah besar kakak, dan setelah itu kakak bilang itu terjadi pembajakan ya, karena itu SOP resmi dari diaspora bisa dipidanakan. Karena itu kan termasuk dibajak di room dia. Tapi si perempuan ini tidak pernah mengaku salah, malah setelah kakak itu marah, mengamuk di sini dan juga tim kakak di sini, tim herder, dia malah membuat video ya yang mengejek-ngejek kakak seperti Bemo, yaitu membuat film-film kartun di situ si Dono bersama si Dominic waktu itu. Ya,
Nah, sehingga semakin panjanglah perdebatan ini, akhirnya semakin panjanglah pertengkaran ini, banyaklah yang masuk di situ untuk memprovokasi, dan sampai detik ini kami tidak akan pernah mundur karena merasa kami tidak bersalah untuk SOP itu, ya. Dan yang pertama, si MP lah yang mulai menyerang seorang Yuli, dan waktu itu memang saya bilang ke PG dan Bintang, stop, udah nggak usah bahas itu, nggak usah, ya, nggak usah. Tapi yang paling lucu, ya, inilah yang menjadi setelah saya bilang stop untuk PG dan Bintang, ya, malah dia memosting, ya, diambil dari Facebook mungkin, ya, dari Facebook abangmu mungkin, ya, dan foto keluarga kakak itu dipajang-pajang, ya, terjadilah bro, sehingga kami mengcounter, ya, mencari ininya si MP, sehingga kami mengcounter, menjawab siapa si MP ini, siapa si Grateful ini, ya, terjadilah ini. Dan yang paling mengerikan, sampai datang bergabung dengan si Paul Jang, bergabung dengan si Bom Bom saat ini, dan kami juga menemukan narasi-narasi liarnya seorang si RK, ada statement dan narasi seseorang dengan si RK ini bertelepon bahwa sepanjang dia tidak menstop si MP, si MP ini tidak akan berhenti. Ya, jadi kami simpulkan di balik semua kekacauan ini ada si MP dan juga si RK. Jadi jujur bro, kami tidak orang sempurna di sini, dan kami tidak pernah mencari musuh, karena di awal kami hanya datang untuk membersihkan para penipu, dan juga, ya, ternyata kami temukanlah di sini permesuman, ya, bersundal seperti itu kami temukanlah setelah kami mengkonter si MP. Begitu bro, ya. Silakan. Iya. Jadi masalahnya complicated juga nih, jadi kemana-mana ya. Karena Betul. teman-teman lama saya juga ternyata. Betul. Ya. Terus seperti yang aku bilang kemarin, sepertinya di roomnya siapa ya? Di roomnya Bang PG atau Kak Reda ya kemarin. Jadi Di sini teman-teman di sini ya. Iya, yang memang nggak mau tergabung dalam SOP yang dibikin sama tim Kak Reda dan tim itu, ya maksudku ya udah abaikan saja atau tinggal bilang nggak mau, kan selesai. Iya. Karena apa, kalian pun berapologet itu nggak ada yang nolongin kok, iya kan? Iya. Gak ada yang nolongin. Ya, apakah penonton kalian itu akan membela kalian? Enggak, tidak akan. Iya. Kalian hanya jadi badut, gitu. Kenapa? Karena saya sudah lebih dahulu merasakan seperti itu. Betul. Kita berbicara kebenaran, mau sekuat apapun kita sampaikan, orang-orang nggak peduli. Orang-orang cuma nganggap, oh, ada konten isinya begini ditonton, nanti kalau orang itu ada masalah ya nggak ada yang peduli, paling cuma nanya kabar doang gitu. Jadi kehidupan kalian, nasibnya ada di tangan kalian sendiri. Betul. Ya. Dan kehidupan keluarga kalian. Jadi selama yang kalian lakukan itu positif, orang akan ngambil keuntungan aja dari situ. Ketika kalian rugi, orang nggak peduli, ya kan? Coba lihat yang sudah anak Batak tersadarkan, Yusuf Manubulu, terus Pak Aceh, emang kemana semuanya? Nggak ada kan? Iya. Hanya cuma jadi histori aja, nggak ada, orang-orang nggak peduli. Jadi ya kalau memang nggak setuju dengan SOP itu atau program yang dibikin Kak Reda, udah tinggalin aja, atau memang tinggal bilang kan. Nggak mau, nggak perlu digoreng, gitu. Nah, yang jadi permasalahan karena Kak Reda terafiliasi dengan Edis, gitu.
Saya pun bukan orang yang kenal sama Edis dan saya Betul. nggak pernah live bareng si Edis. Iya. Tidak pernah berurusan dengan si Edis gitu. Iya. Betul. Nomor HP-nya juga nggak tahu, dia juga tinggal di mana gitu kan. Iya. Ada banyak juga pemahaman saya dengan Edis yang berbeda. Tapi saya pernah mengkritik juga. Kak. Iya. Dulu ya. Dulu sekali. 2 tahun lalu kali. 2 tahun apa setahun lalu. Masalah contohnya yang aku kritik itu rumah apologet gitu. Gitu ya, aku kritik. Tapi ya udah sekali itu aja gitu loh. Dan aku juga ngerti, oh itu kan urusan dia, itu kan ministrinya dia. Ngapain aku sewot, ya kan? Betul. Nah, tapi buat apa ada orang setiap hari ngurusin itu terus? Nah, itu. Edis, ini rumahnya mau dibuat siapa? Contohnya, ini yang aku lihat ya, karena aku Iya. nonton YouTube ya. Kalau nonton TikTok, aku nggak selalu di TikTok. Rumahnya buat siapa? Sendalnya ini punya siapa? Astaga, malu-maluin. Terus, ini sertifikatnya atas nama siapa? Saya pernah ditawarin tuh sama salah satu pendeta gendut di sini ya, di negara ini. Kamu mau nggak sertifikatnya? Aku bilang, buat apa? Aku waktu itu masih manggil pastor ya. Buat apa pastor? Buat apa? Iya. Karena nggak ada kepentingan saya di situ. Betul. Gitu. Akhirnya nggak dikirim. Tapi lucunya 2 hari kemudian tiba-tiba ada PDF masuk gitu. Isinya surat. Maksudnya ngapain sih gitu loh? Kesannya jadi yang aku tangkap, wah kamu iri. Kenapa? Karena orang yang masih baru kemarin sore ya lebih muda dari lu penginjilan, oke lah apapun itu namanya, penginjilan kah, apologet kah, atau Iya. offense kah, ya ternyata dia menghasilkan sesuatu daripada yang udah lu bangun berpuluh-puluh tahun gitu. Sementara lu cuma masih mungkin orang tersebut belum punya rumah, belum pernah bekerja gitu kan. Sementara yang baru kemarin sore ini udah punya gitu. Iya. Jadi ya aku juga buat apa gitu. Kenal sama si Edis enggak, gereja juga enggak sama. Ya, tapi aku ngeliat apa? Oh, kita sama-sama satu tubuh Kristus, ya udah. Kita support aja. Kalau kita nggak bisa support ya kita diem aja gitu loh. Tapi kalau tiap hari ngurusin itu terus ya lama-lama orang juga ngeliat ini berarti receh juga kontennya. Ya kan? Awalnya lu mau jadi pahlawan Kristus, tapi tiba-tiba lu jadi buka-buka apa gitu ya. Iya. Buka-buka aib. Ya aibnya ini aib-aib yang nggak nyambung sebetulnya gitu loh. Betul. Gitu. Nah, kalau untuk ya itu malu-maluin sih. Gitu ya. Maksudnya Ya. ya kenapa orang-orang ini mesti nyerangnya ke situ terus? Aku pun nggak pro ke kiri ke kanan ya. Iya, Nggak betul, selalu betul. nonton. Tapi kalau itu terus yang kita serang, ya orang-orang lama-lama males. Oh, ternyata yang membela Kristus ini begini juga ujung-ujungnya. Kenapa? Pasti orang yang menyindir kemungkinan besar iri. Ya, aku bisa bilang kemungkinan besar iri ya. Kenapa? Kalau dia tidak iri, dia pasti punya topik yang lain. Soalnya apa? Kecemasan itu mengarahkan perilaku. Iya nggak? Kalau kita cemas akan perasaan lapar, perilaku kita apa? Kita nyari makan, nyari warung, nyari Betul, restoran, makan. ya kan? Masak gitu kan? Ya. Kalau kita udah kenyang, apakah kita masih nyari warung Padang gitu? Enggak kan? Betul. Paling apa? Kita nyari yang lain. Lakukan kegiatan lain. Maksudnya kalau kayak gitu, jadi kebaca gitu. Kalau kebaca ternyata hanya sereceh itu, berarti memang kontennya receh. Ya ini saya nggak nyinggung siapa-siapa ya. Iya. Nah, terus yang terkait satu lagi yang kakak bilang video yang satu itu memang sudah lama sih kita udah pernah Iya. tahu juga dari dulu. Iya. Tapi karena Kak Grateful itu juga teman saya juga berapa kali ngisi di roomnya dia. Saya ngerasa dia sudah mengakui kesalahan dia bahwa memang itu betul video dia sama si Bang Mozart ya.
sama si Bang Mozart. Jadi dia sudah pernah minta maaf memang Kak waktu itu, bahwa memang dia pernah seperti itu. Nah, cuma yang saya sayangkan, yang tadinya bermusuhan, ya kan, ini kan yang satunya kan ngilang ini, ya kan, Iya. karena ada masalah pribadi lah, Iya. gitu. Tiba-tiba gara-gara Kak Reda jadi baikan. Sebetulnya diambil nilai positifnya aja sih. Diambil nilai positifnya aja. Kan jadi pulih gitu loh, jadi dipulihkan. Ya. Yang ambil nilai Iya, positifnya bro. Jadi aja bahwa secara tidak langsung impas kan 60 Iya. juta. iya, berapapun itu jumlahnya ya ambil positifnya. Cuma apa ya? Ya sekali lagi aku bilang teman-teman, ya bukan aku ke kiri atau ke kanan, tapi Iya. kita fokus ini sekarang gebukin yang memang ngawur gitu loh. Ada yang penipu, ada yang donasi palsu gitu kan, yang kayak Iya. Iya. yang kayak yang lagi rame ini ya. Iya. Yang human trafficking ini yang ada di Eropa ini. Iya, betul. Terus Iya. ya kenapa? Karena semua korban human traffickingnya ada di belakang saya gitu. Ada di belakang saya. Nah, Betul. banyak yang seperti itu dan untuk yang nggak setuju dengan Edis, ya udahlah teman-teman. Saya cuma garis bawahin gini. Ini udah ke-8 kali saya bilang. Edis ini masuk kelompok kemana? Saya menggarisbawahi pernyataan dia bahwa dia masuk ke dalam kelompok Tritunggal. Oke? Tunggal, betul. Ada pernyataan dia. Oke? Ya udah. Udah ngapain kalian nyerang lagi? Udah selesai. Saya pun jujur, saya pun tidak cocok dengan Ibu Sofiatul Al-Hayat. Tapi Iya. apakah harus saya tiap hari ngomongin Sofiatul? Betul. Ya enggak, ya udah diem aja. Bosen lah. Jadi maaf. Iya. Bukan berarti nggak cocok terus dihajar terus gitu. Cuma kalau sama penipu ya saya memang nggak cocok. Itu yang kita hajar bersama. Jangan tiap hari bahasnya itu. Iya. Ya mohon maaf ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman lama saya juga masuk dalam kelompok itu. Iya. Gitu. Dan ya satu lagi saya sempat ada yang DM juga tadi pagi. Ya tadi pagi berarti siang. Itu Kak Reda mau dilapor Interpol. Nah, sayangnya narasinya dari Ki Ahmad. Tuh aku dengar tuh. Nah, itu lucu juga sih aku bilang. Ya mungkin nanti aku akan ngobrol sama Bro Ki Ahmad. Ya masa gara-gara konten, maksudnya gara-gara konten yang seperti itu terus negara harus seperti itu, kayaknya nggak mungkin juga sih. Ya itu terlalu berlebihannya, Iya. berlebihan gitu. Betul. Mungkin Iya. begitu. Oke, ada sedikit juga ini kakak ya. Yang dilakukan si MP ini sudah terlaluan, bro ya, menyerang sampai ke keluarga, dan itu Yang udah mana? langsung. Dan waktu dia bilang kita itu nenek pesundal mesum, dengan hanya ini kan, akhirnya kita cari dia kan, akhirnya kita dapatin foto dia yang telanjang lah, apalah segala macam ya, kita pajang di sini. Dia di kafe lah, ke diskotik lah. Dia kita dapatkan WhatsApp dari mantannya juga yang benar-benar dia modal ini ya, mokondo gitu sepanjang tahun dia membahas Nabi orang itu mokondo gitu. Ternyata dia juga mokondo gitu. Akhirnya kita counter di sini, bro ya. Nah, itu ditunjukkan ini nih konten ini nih Reda Marbun itu sampai dia mau mewawancarai pihak kursus ya, kursus yang disponsori kakak ya, kursus Deutsch Iringan Deutsch kurs ya, sampai dia masuk ke sana, bro. Ini menurut kakak udah terlalu ini gini ya, udah terlalu berani gitu loh ya. Apa sih yang ini yang benar-benar yang dia lakukan ini, dia berpikir panjang apa enggak gitu loh ya.
Dan nanti supaya nanti ini kan mau jadi saksi apa ini, akhirnya ya pihak kursus memblokir dan saya langsung koordinasi dengan anak-anak saya, karena waktu mendapatkan itu kita pun pasti pasti terjadi tidak mengerti kenapa itu ada postingan itu di roomnya Ibu Reda gitu. Ya terpaksa ya kakak juga harus menceritakan yang sebenarnya. Sebenarnya kami tidak ada hubungan dengan dia dan tidak pernah. Dan saya itu jujur, PG dan Bintang itu berapa hari itu hanya mereka spill sedikit aja waktu itu. Saya langsung stop Bintang sama PG. Tapi dia memajang-majang foto keluarga kakak. Diambil dari Facebook. Dan foto tanggal pernikahan, bulan ternyata dia baru menikah. Intinya gini bro, walaupun itu mau 2026 pun itu kita bikin di Facebook ataupun saya yakin dan percaya karena itu diambil dari Facebook abangmu, ya, dari suamiku gitu loh. Pantaskah dia memajang-majang seperti itu? Akhirnya kita counter bro. Nah selama ini dia ini merasa orang yang paling suci. Dia setiap kita pajang di sini, padahal itu sudah korban ya. Dari mantan dia itu kita dapat WhatsApp, walaupun kita nggak berhubungan langsung dengan mantannya ataupun dengan siapa, enggak. Itu kita dapatkan dari IT gitu aja intinya. Bukan dari bro Om Burhan juga, enggak. Itu semua chattingan itu kita dapatkan dari IT. Bukan kita berhubungan dengan seseorang. Nah, dia masih mengelak bahwa kami ini itu fitnah gitu loh. Kami fitnah, ya. Dan dia bilang itu ponakan saya apa segala macam. Sementara kami counter yang dia perbuat itu, dia merasa korban gitu loh. Dia merasa difitnah gitu. Padahal dia yang duluan memajang-majang foto kami. Sampai ke identitas Kak Francisca semua dia telanjangin semua. Sampai dia suruh mengaku pengacara gitu, telepon sana sini, telepon Kak Francisca. Ini kan sudah meneror bro. Ya. Dan juga email-email palsu yang saya dapatkan saat ini, ya, email-email palsu. Ini maksud orang ini apa gitu loh. Ternyata akhir-akhir ini juga kita ya mendapat WhatsApp yang nggak benar juga dari seorang RK gitu loh, ya. Babe sebentar di bawah dulu, Be ya. Nah, ini kan tidak fair gitu loh. Kenapa orang kami di sini bekerja untuk kekristenan gitu loh. Kenapa kami diperlakukan seperti itu? Dan akhir ini bergabung si Grateful ini gitu loh. Tiba-tiba membahas SOP, menggoreng-goreng dan ngeledek-ledekin room ini gitu loh. Ya, seolah-olah herder itu KPK, apa itu room binatang. Ya, dari mulut seorang MP ini selalu bilang room ini room binatang. Yang binatang itu siapa? Gitu loh. Kami, keluarga kami ada lengkap. Kami mengurus anak-anak kami. Kami memprotek kekristenan. Kenapa kami dibilang binatang gitu loh? Gitu loh bro. Ya silakan. Ya. Tentang MP ya? Aku ya mau bilang gimana ya? Mau bilang kenal juga kenal. Dibilang nggak kenal juga nggak kenal. Betul. Ya, jadi ini serba bingung ya. Iya. Cuma mungkin aku saranin karena aku juga ya aku bilang kenal. Mungkin ya jangan maksudnya gini. Ada yang aku lihat juga mungkin misalnya ada data-data sesuatu gitu tentang MP di publish ya dari timnya Kak Reda. Mungkin di stop dulu aja Kak, 2-3 hari gitu. 2-3 hari. Duluan bro. Dia nggak apa-apa. Kita memang harus ngalah gitu. Karena kita nggak tahu tuh data bener apa enggak gitu. Yang diposting sama dia termasuk yang diposting di room ini gitu. Aku juga berusaha untuk netral ya. Aku berusaha untuk netral, nggak mau ke kiri ke kanan. Jadi coba dalam 2-3 hari ini kita stop dulu tentang Bro MP gitu. Karena ya kan nggak sehat juga kan, masa ujung-ujungnya Facebook, ujung-ujungnya mungkin entah foto dari mana, nanti dari Twitter lah, dari Instagram lah gitu kan. Ya
mending di stop dulu, meskipun siapapun yang duluan, ya kita mesti ngalah gitu. Iya. Karena udah berapa lama nih kayaknya serangannya gitu-gitu terus, jadi Iya, betul. jadi serang, ya Betul. kan? Oke. Ada gambar-gambar yang nggak tahu tuh benar apa enggak gitu kan? Iya. Ya udahlah, maksudnya jangan sampai nanti si RT6 yang untung. Nah, Ya. sementara fokusnya kita dari awal, fokusnya Kak Reda dari awal waktu aku di room ini juga, Iya. fokusnya Kak Reda kan gebukin si penipu-penipu tuh. Iya. Itu belum selesai, Betul. ya. Belum selesai. Penipu yang di sana, Iya. yang ada yang ompong lah, ada yang gemuk lah, sorry ya, body shaming ya. Iya. Ada yang katanya Bang PG harus pakai skincare, yang Iya. mulung ya, yang ngemis, yang suka ngemis ya. Iya. Jadi Ya memang, mending kita ya fokus ke memang situ. gemuk, Bang. Iya. Kalau Ya, itu abang gemuk. bilang kurus fitnah. Ya Iya. karena saya kira gemuknya sehat, gemuknya juga gemuk-gemuk maling, ya. Korupsi daging gitu. Lanjut. Nah, kalau ya buat yang lain-lain sih, misalnya Kak Grateful atau Bang Mozart, siapa lagi ya? Ya, dan itu Bang juga harus RK. diluruskan ya, Bro ya. Kami tidak pernah fitnah, kami tidak pernah Iya. tentang dia ya, bahwa itu masa lalu saya, kami tidak pernah fitnah. Kenapa jadi manjang? Karena dia bilang kami fitnah, sehingga dan si PG pun mendiamkan itu, Bro. PG tidak ngasih tahu bahwa dia minta tolong ke PG untuk melacak orang tuanya si Mojat. PG itu mendiamkan lo, Bro. Dia takut nanti si kakak kurang apa ini, nanti takutnya dia nggak setuju apa dia. Tapi setelah si perempuan ini memfitnah room herder dan dia mengolok-olok lewat SOP itu, sehingga kebongkarlah. Sehingga si PG harus pick up gitu loh. Kok dibilang fitnah? Orang dia yang minta tolong ke saya ini nih bukti DM-an. Dan ada itu voice note, cuman karena sudah dia blokir duluan PG, jadi voice note itu tidak bisa lagi dibuka. Tapi di MDM itu kan ada di situ runutannya. Jelas itu semua. Dan sampai orang tuanya si Mojat pun ketahuan kan dari si perempuan itu. Gitu loh. Jadi kenapa ini orang ini kenapa gitu loh? Kenapa kok bisa begitu gitu loh? Ya? Kok bisa seperti ini gitu loh? Apa sih yang dirugikan oleh kami terhadap mereka gitu loh? Jadi ada pun kalau data-data apapun itu yang kami sajikan di sini bisa kami pertanggungjawabkan, ya. Tapi kalau menurut saya ya, menurut kakak, keluarga kami itu keluarga bahagia semua, ya. Apa Pak? Itu duluan dia pagi-pagi dia waktu Jerman lah. Itu langsung dia pajang-pajang dan edit foto saya itu yang telanjang itu, yang duluan itu si MP, ya. Itu udah lama itu saya diamkan, Bro. Ya, jujur ya. Ya. Ada sebulan lebih itu saya biarkan. Saya nggak pernah ini. Ya, Ya, ngerti. udah sebulan itu loh. Walaupun itu diedit, kalau kami di sini kayak kami pajang di sini itu yang asli. Gitu loh ya. Ya, aku ngerti Kak Reda. Karena aku pun pernah mengalami seperti itu. Kita semua yang berapologit pasti pernah merasakan pahit akibat dari apa yang kita lakukan, gitu. Jadi itulah memang ya mungkin kita nggak dapat siksaan fisik ya, seperti zaman dulu para rasul ya. Tapi kalau kita membawa nama Tuhan ya pasti akan ada siksaan batin model seperti apapun, bukan hanya dari kubu seberang, bukan dari kubu yang lainnya juga, tapi ya dari kita sendiri. Ya itulah yang mesti kita tahan, Kak. Nah, karena kita sudah itu yang aku bilang ya, kita berjuang di jalan yang memang seperti ini, nanti endingnya bakal seperti itu. Bukannya gampang-gampang aja membela firman Tuhan, itu simple kan. Makanya jangan sampai lah kita ngomong kotor, itu aja poinnya. Makanya aku bilang jangan sampai kita mau bongkar orang, mau hajar orang, yang penting kita nunjukin sesuatu yang benar gitu. Dan caranya ya
tadi aku bilang, aku minta tolong mungkin dengan 2-3 hari ini jangan diserang dulu. Santai aja dulu. Gitu. Ya kan? Om Burhan, Kita tunjukin Om aja Burhan, sesuatu saya yang potong. benar. Om Burhan, saya potong. Dari tadi saya dengar, jangan dulu 3 hari ini. Begini ya, saya tidak ada masalah sama si MP. Ya, saya tidak ada masalah sama si MP. Tapi saya melalui orang lain ya mengancam saya. Melalui mulanya si Yuli. Mereka kirim semua data-data si Yuli. Mereka buat semua apa-apa tentang si Yuli. Sampai saya katakan, saya tidak ada urusan si Yuli sama kau. Kalau kau berurusan sama si Yuli, karena saya tidak tahu apa masalahmu sama si Yuli. Itu MP loh nelpon saya, si Robert William Raja. Pokoknya ibu berdiam diri aja. Bila penting ibu jangan di room itu lagi. Ya, ibu pokoknya berdiam diri. Nanti mereka kami laporkan ke Mabes dan ibu mau jadi saksinya. Loh, apa urusannya dengan saya? Saya tidak ada urusan mau jadi saksi. Ya, kalau urusan kau sama Syuli, masalah jam, masalah apa saya tidak ada urusan. Akhirnya setengah jam kemudian meneleponlah yang namanya Yesi Anunut yang ngaku pengacara, yang mengancam saya, yang mengatakan supaya saya berdiam diri, supaya saya jangan dilaporkan, saya disuruh keluar dari roomnya Herder. Saya tetap tidak mau dan saya katakan saya bagian dari room Herder. Ya, jadi biar tahu Om Burhan, saya tidak ada masalah sama si MP Robert William Raja. Tapi apa yang mereka lakukan sama saya? Pengancaman, ya. Iya. Bukan itu saja, ada lagi telepon sama saya atau WA yang mengancam saya juga supaya saya jangan gabung di roomnya Herder, supaya saya berdiam diri. Malahan Robert William Raja me-WA saya, ibu berdiam diri saja, jangan cerewet, jangan banyak cerita. Saya tidak ada hubungan sama si Robert William Raja, tapi saya tetap berhubungan sama Rum Reda. Maka dibuatlah DVD-nya kami ini, mulanya Reda, anaknya, cucunya dibikin, malah dibikinnya kayak binatang, anaknya, kayak anjing dibikinnya. Begitu juga, timbullah juga video sama kami, dibilangnya lah saya nenek lansia, ya nenek lansia mesum, nenek lansia cabul. Malahan dia buat lagi VT-nya data pribadi saya dari mulai nama bapak saya, nama mama saya, nama suami saya, ya, alamat saya, sama semua nomor HP saya. Dia buat gini, nah ini nenek cabul, nenek mesum. Dia asal berstatement di TikTok dia, kami dibilang ada lansia binatang. Lansia binatang. Apakah Om Burhan terima enggak? Sebagai orang tua dikatakan kami lansia binatang. Kami tidak lawan. Keluar pun foto-foto itu karena apa? Karena dia yang menyerang kami duluan. Itu pun foto dan dia mengakui sama saya bahwa itu tidak anak dia, ponakan dia. Pokoknya ibu jangan ribut, diam saja. Bila penting ibu keluar dari situ. Sementara itu adalah anak dia. Itu pun semua bukti-bukti itu dikeluarkan dia. Ya, malahan setiap hari, malahan dia yang mendukung si Grateful Doctor itu yang sekarang menjadi Grateful Ang, ya, untuk melaporkan kami sama si Reda ke polisi. Laporan palsu, walaupun laporan palsu, bilang lah Kak, nggak tahu itu. Ya walaupun ya, enggak, gini aja ketua, tunggu aku memaparkan. Tapi setelah diselidiki laporan itu, ternyata palsu. Saya meminta nomor LP-nya. Tapi mereka tidak mau menunjukkan.
Ya, jadi Om Burhan, selagi dia masih menghujat kami nenek mesum, nenek lansia binatang, kami tidak ganggu dia. Jujur, setelah piti-piti kami tidak ganggu dia. Tetapi dia terus mengganggu kami. Malahan laporan bodong itu ke polisi itu dia spill di piti dia saat dia live, dan dia katakan, nih nenek lansia, tahu kalian si Francisca nanti pura-pura lupa dia. Apakah kami terima? Kami tidak terima, Om Burhan. Kami tidak terima. Kenapa? Karena kami ini adalah orang-orang yang selalu kena fitnah. Ya, selalu kena fitnah. Kenapa hanya kami berdua sama si Reda aja yang dilaporkan ke polisi? Karena kami dianggapnya lansia binatang, lansia mesum, lansia cabul, yang kalau dilaporkan lutut kami bergetar-bergetar dan kami menyerah. Mohon maaf Om Burhan, kami nenek lansia Reda sama Francisca tidak akan berdiam diri, tidak akan mundur sejengkal pun untuk melawan mereka. Biar Om Burhan tahu. Yang Om Burhan sarankan, kami dalam 3 hari tidak menampilkan dia. Sementara dia setiap hari menghujat kami. Kami ini udah legowo loh sebenarnya. Kami dari kemarin sebenarnya tidak mau ribut. Tapi siapa yang tahan? Tiap hari lansia binatang, lansia mesum itu, rum binatang, si Reda Marbun itu si Reda binatang, si Francisca lansia mesum, lansia cabul. Malahan dia mau telepon anak saya yang 9 orang, ikut suami saya mau dia telepon, ikut sama RT saya. Saya tidak ada masalah sama dia. Saya tidak ada masalah. Tapi begitu teganya dia berbuat begitu sama saya mohon maaf, tidak akan mundur selangkah pun untuk melawan dia. Dan juga grateful, saya tidak akan mundur melawan kau. Wajar. Biar Om Burhan tahu. Sakit. Kalau Om Burhan bilang jangan gini-gini kan, ya mereka menggitukan kita, bukan kita yang menggitukan mereka. Mereka yang menggitukan kita. Kalau Om Burhan dibilang anak Om Burhan atau cucu Om Burhan dibilang anjing, bagaimana? Kita nggak apakan dia. Jadi sekali lagi Om Burhan, terima kasih sana Om Burhan bilang dalam 3 hari ini. Tapi saya baca typingan orang-orang herder di bawah, tidak mau berhenti sebelum dia berhenti. Itu aja dari saya. Terima kasih. Host. Cuk ya, mungkin ada yang nambahin dulu sebelum aku ngomong. Silakan. Sedikit, aku hanya bertanya aja ke Om Burhan. Kira-kira, jadi kan gini, sepengalaman kita, ya kan, kayak Lia Kristen kemarin, begitu dia selesai dengan Yuli, dan pesan Lia Kristen kepada Yuli supaya nggak bahas-bahas Lia Kristen, supaya kita herder nggak bahas-bahas Lia Kristen, kita stop. Dan itu disampaikan langsung sama Kak Reda, kita stop. Itu. Nah sekarang, kalau Om Burhan bilang kita harus stop dulu 2-3 hari membahas MP, kira-kira pertimbangannya apa, Om? Apakah karena di belakang layar, ini mohon maaf ya, sudah ada pihak yang sudah, ya saya katakan, melaporkan MP lah ke pihak yang berwajib, atau ada pertimbangan yang lain gitu Bang? Ya. Aku sama MP, aku mungkin kontak terakhir udah lama ya, sudah lama. Tapi aku setidaknya tahu dia bagaimana gitu. Nah, poinnya apa? Aku ngelihat room Kak Reda ini benar, aku setuju juga. Cuma room ini punya kelemahan.
room ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Pemainnya itu banyak yang udah sepuh. Aku nggak mau bilang lansia, yang udah sepuh. Dimana akun-akun kalian itu kalian mencantumkan foto-foto keluarga lah, inilah itulah. Jadi orang gampang. Sehingga gampang tersulut api juga kalau ada yang kalian senggol, orangnya nyenggol bawa ke ranah keluarga. Itu yang mestinya kita udah, mestinya dari setiap member room ini sudah punya apa namanya ya, Iron Dome lah aku istilahnya gitu ya. Misalnya kan Bang PG, siapa yang tahu mukanya Bang PG? Siapa yang tahu Bang PG tinggal di mana? Contohnya seperti itu. Tapi kalau Kak Francisca atau yang lain, orang nggak dengan mudahnya ngelihat, oh ini akunnya nggak dibuka, akunnya nggak dikunci, gampang kebuka, gampang dicarinya gitu. Apalagi kalau orang udah gampang ada di Google. Nah, sekarang poinnya adalah karena room ini menurut saya benar, ya. Poinnya kalian harus bisa menunjukkan sesuatu yang benar. Kalau kalian mau nunjukin sesuatu yang salah, tunjukkan sesuatu yang benar. Bagaimana mungkin kita bisa tahu mana yang benar dengan yang salah dari serang-serangan seperti ini yang kita nggak tahu ujungnya bagaimana. Makanya kita buat barrier lah. 3 hari tidak perlu menyerang ke sana, orang akan melihat siapa ini sebetulnya yang troublemaker. 3 hari itu. Oke? Kalau ternyata yang troublemaker adalah sebelah, saya juga akan melakukan sesuatu yang juga akan membuat kalian terkaget-kaget. Gitu loh. Karena apa? Beberapa orang yang saya nggak suka, mereka nggak bisa nyerang balik saya. Kenapa? Karena mereka, saya bisa bilang begini, saya pegang kartunya, itu loh. Saya pegang kartunya. Poinnya seperti itu. Yang nyerang saya ini bukan cuma 1-2 orang, Kak Francisca. Ya, bukan hanya RT sebelah. Banyak yang nyerang saya. Bahkan saya bisa mengklaim diri saya ini apa? Public enemy. Bukan hanya A, B, C, D, segala macam. Semua ini nggak suka sama saya. Tapi saya nunjukin sesuatu yang benar. Kenapa? Karena dalam dunia apologetika, kita mesti nunjukin juga dong hidup kita benar. Omongan kita juga konsisten. Kalau kita nggak konsisten, kita cuma bisa ngomong kotor, nyerang ini, itu, membongkar aib tanpa ada poinnya ya sama aja. Kita cuma jadi hiburan yang di bawah. Ngapain kita peduli sama yang di bawah? Ya nggak? Yang sedang kita bangun ini apa? Yang kita bangun adalah jaringan sesama orang Kristen di Indonesia. Supaya apa? Oh ini pernah loh ada orang benar seperti ini. Dia begini. Kalau mau nunjukin sesuatu yang benar cuma dari menghujat doang, gampang. Cuma modal kuota, modal apa aja, gampang. Gitu. Makanya aku bilang, aku pun nggak perlu berrekonsiliasi dengan Bang MP, Bro MP aku bilangnya. Kenapa? Karena biar kita lihat 3 hari ini siapa yang masih memulainya. Karena kalau kita hujat-hujatan terus, nggak ada ujungnya, aku yakin. Gitu. Aku yakin nggak ada ujungnya. Gitu kan? Karena apa? Yang aku lihat getol antara herder itu dari sesama Kristen sendiri, memang yang paling keras adalah MP. Yang lain kan loyo kan? Kayak roomnya Isyana TTD apa itu cewek apa cowok sih, suaranya juga aku nggak ngerti, nggak paham. Ya kan? Cewek sih katanya. Ya RK. Karena kita Ya RK aku nggak ada masalah, cuma aku agak kecewa kenapa namaku dicatut-catut gitu dalam pertikaian dia dengan Edis. Gitu. Iya. Ya. Dan kayak apa ya, aku ngelihat sekarang yang jadi jeleknya itu gini, kok sekarang Kristen ini kebagi 2 kelompok ya. Yang bidat nih kita nggak anggap ya, yang bidat kita nggak masukin ya, yang wanes apa segala macam ya. Iya. Karena penontonnya juga nggak ada gitu. Mungkin yang paling besar cuma Mikana, tapi Mikana itu ya cuma buat hiburan aja. Nah, aku ngeliat cuma 2 kubu nih, Edis dan anti Edis. Dan orang yang anti Edis pasti akan ngumpul bareng gitu loh. Betul. Iya. Nah, yang getol nyerang herder itu MP. Yang lain loyo aku bilang. Iya betul.
Iya, loyo karena di room ini berhasil ngebongkar beberapa titik yang itu memang bikin betul-betul hancur lebur gitu. Ya. Iya, Jadi itu. betul. Sekarang ini sih kulihat MP doang. B2 kulihat nggak tahu ya, dia alasan dia udah nggak segetol dulu lagi, katanya juga masalah dokternya ngomong ke dia jangan seringan live gitu ya. Yang satu lagi nih jadi numpang-numpang nih, yang satu yang ngemis dari Eropa Iya. nih. Ini numpang-numpang ke rumah orang aku lihat. Terus Bro Justin udah rekonsiliasi kemarin. Itulah, mudah-mudahan nggak ada masalah baru. Ya. Iya. Kita kan pengennya satu kan, semua kan. Ya, Kita betul. juga rindu dong Herder nyerang RT6. Jangan yang kita gebukin kok yang malah orang Kristen semua gitu. Dan akhirnya apa? Orang Kristen semua yang kebongkar masalahnya. Ya, oke. Sebenarnya kan intinya gini. Sebenarnya Herder ini kan tidak pro ke si A si B sebenarnya, ya kan? Dan bisa ini ya, banyak yang terutama abaikanlah dulu Herder, ya. Terutama kakak sendiri, ya kan? Kalau ada pertikaian di antara ini apologet, sepertinya sih Retda Marbun yang selalu duluan untuk ini ya, membuat rekonsiliasi ya, walaupun itu kakak nggak pernah bilang rekonsiliasi, tapi lebih bagaimana supaya jangan terlalu diperbesar, terlalu melebar ya, dan itu terbukti kan, banyak itu yang sudah kakak iniin langsung. Jadi tetapi kok banyak bilang bahwa hak kami ini adalah dikontrol Edis gitu, sementara Edis gitu loh ya, dan banyak sekali ini orang ini nih seperti yang dilakukan oleh si RK ya. Ini juga akan kami tuntut terus ke si RK karena berani berspeak up, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab ya, harus gentle. Di antara yang pertama yaitu bahwa dia mundur karena serangan Herder itu terlalu banyak DM. Ya, selama ini gini bro ya, kakak nggak pernah loh menuntut ini. Tapi dengan kakak pantau akhir-akhir ini, yang sebenarnya adalah sutradara itu RK sendiri. Dan ada seseorang yang pernah bertelepon dengan si RK ini. Sampai dia tidak bilang stop si MP nggak akan bisa stop. Ya, dan ini A1 dari narasumber yang benar-benar A1. Oke, is okay gitu. Dan juga yang kedua, dengan bocornya yang kedua gini, waktu dia bikin drama yang ada isu dia pernah dengan katanya istrinya si Sarah Aritonang, katanya si istrinya, karena sudah begini saya kan udah nggak percaya lagi. Dengan adanya dia menghamili seorang perempuan yang bernama Putri Rahmawati, ya, dan itu drama sangat sangat heboh waktu itu sehingga kita bereskan di sini. Room Herder kan mendukung dia loh, ya, kita mendukung dia dan kita selesaikan. Ternyata kita selidiki, loh, kok tiba-tiba sekarang ini akunnya Putri Rahmawati itu akun si Sarah gitu loh, akun yang katanya istrinya itu yang baru Aritonang itu gitu loh. Wah, kita dikacangi loh Om Burhan. Ya, ini dikacangi, betul-betul dikacangi. Nah, kedua, kami meminta nanti bukti transparan karena kita sampai membantu sampai ke pihak hukum loh bro. Ya, waktu itu sampai kita terjadi tawar-menawar pengacara dan kita langsung maju loh. Udah segini aja gitu. Ya waktu itu kebelit dengan donatur saya ini kan yang membantu saya. Jujur ini saya bongkar aja langsung. Yang membantu saya itu kan Pak Mika katanya, Bang Mika. Ya, jadi tolong bersabar dulu. Pokoknya saya ini akan dibawa ke jalur hukum. Dan sampai detik ini tidak ada kelanjutannya. Ternyata kami punya selidik. Akun-akun si Rahmawati ini, Putri Rahmawati ini dipakai oleh si Sarah Aritonang. Ngeri. Ya. Ketiga, dengan munculnya sebenarnya WhatsApp sebenarnya itu di bulan Desember ya, yang waktu dia bilang bahwa dia akan mengombang-ambingkan herder si Edis dulu. Nah ini nih ya,
Jadi memang room ini memang sangat menakutkan, ya, mengombang-ambingkan dengan kita nanti bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ambigu, ya. Wow, sangat hebat, ya. Dan termasuk bersambung lagi WhatsApp dia terhadap Om Burhan bahwa dia mau ke Belanda, bla 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 bla. Karena itu kan, nah ini bro, jujur bro, kemarin saya menonton langsung dia berstatement dan dia bernarasi bahwa kita ini fitnah bro. Dia masih tetap menuduh kami fitnah, ya, fitnah. Sebegitu narasumber antara dia ber-WhatsApp dengan bro masih dia bilang fitnah. Ya, lanjut silakan bro. Sebentar Kak, sebentar Om Burhan. Lanjut. Kalau saya ditanya, tadi memang jalur Wawa Putus-putus sudah nih. perintahkan ya untuk tadi Kak Reda sudah perintahkan kita untuk lebih bom-bom dan lain-lain. MP udah ya kalau bisa sudah kita sekali-sekali aja tapi nggak usah terlalu fokus gitulah ya, betul Kak Reda ya? Iya betul. Jadi oke, kalau misalnya kita ikutin masukan, jadi gini Om Burhan, kita memang yang ada di Komal ini adalah orang yang tidak anti kritik, tidak anti masukan, nasihat, semuanya kita tampung. Mana yang bisa kita kerjakan, mana yang perlu pertimbangan kita pertimbangkan. Nah, misalnya 2-3 hari kita diamkan MP, aku sih sebenarnya lebih senang bahas MP nih, kan gitu kan, karena memang dia sudah terdaftar di apa namanya red notice di kantor Mpok Lela atau di Mabes gitu ya. Makanya kemarin ketika dia ngancam-ngancam kita tentang Bareskrim Polri apa segala macam, saya tantangin, ayo kita ketemu di Bareskrim Polri gitu. Tapi ketika kita ketemu di Bareskrim Polri, ya saya sudah siapkan hotel untuk mata pisau. Bahkan saya naik itu Bang Om Burhan itu ke Komalnya MP itu, saya naik. Dan berkali-kali saya naik dia tidak gubris gitu. Apakah dia tahu latar belakang saya atau tidak atau gimana, saya nggak paham gitu ya. Tapi yang pasti saya sebenarnya nggak mau juga sih mencelakai orang-orang Kristen gitu. Tapi kalau saya lihat orang-orang yang seperti ini, si MP ini, saya nggak pakai nggak pakai pikir, karena memang semua daftar hitamnya sudah dipegang gitu. Ya mungkin Om Burhan tahulah gimana gitu kan, sudah dipegang gitu. Dan ya mohon maaf, ini ada juga apologet yang bekerja sama dengan elit, yang mana si MP ini pun bisa dipakai untuk apa? Tukar guling dengan apa namanya, harapannya RT 6 ini. Ya mungkin Om Burhan tahulah seluk-beluknya di dunia hukum ini seperti apa. Saya nggak perlu panjang lebar lah, karena itu kan sudah ada urutan-urutannya semua. Semua apologet Kristen ini semua ada urutannya. Yang nomor 10 bisa jadi nomor 1, yang nomor 1 bisa jadi nomor 10. Tergantung kondisi dan situasi dan toleransi. Aku tadi mau bilang sih itu kan. Tapi gini Om Burhan, kalau 2-3 hari kita diamkan MP, dan selama 2-3 hari itu kita diamkan ternyata MP tidak berubah, apa selanjutnya Bang Om Burhan? Demikian. Ya sama seperti yang aku tawarkan tadi. Aku nggak perlu sampaikan ke sana atau mengadakan rekonsiliasi. Ya, kalau 2-3 hari masih nggak berubah, ya udah, kita akan keluarkan gebrakan baru. Ya nggak perlu aku sampaikan sekarang.
Oke. Oh ya, Iya, iya, paham. Paham. kembali kepada Paham, Kak Reda paham. aja. Yang jelas kita hanya melihat kekonsistenan narasi seseorang, gitu. Karena apa? Saya pun nggak deket-deket banget sama Kak Yuli. Ya, saya juga mesti share ya. Cuma kok tiap hari saya juga ngeliat Kak Yuli terus diserang gitu kan. Ya, ya. Terus saya juga dulu waktu MP banyak mengkritik Kak Yuli. Kak Grateful juga sering curhat ke saya, "Bang, begini." Cuma saya sayangkan begini loh. Ya. Kok begitu jadi musuhan nama Herder, Kak Grateful kok masuk ke MP? Nah, Saya aja yang dulu berteman lumayan lama gitu. Saya juga masih ngerti standing point saya. betul. Jadi saya nggak perlu ceritain dari awalnya ya. Betul, Saya betul. gini, orang punya cara penginjilan bebas, tapi bukan berarti karena dia teman kita pansos dengan mudahnya kan gitu kan. Ya, benar. Ya, Bang MP teman saya, semua tahu dari awal teman saya. Gitu. Tapi yang saya pegang adalah kekonsistenan sama visi misinya. Kalau nggak ada visi misi sama nggak konsisten, ya itu akan jadi senjata yang menyakitkan juga. Buat siapa? Buat pihak-pihak yang nggak punya kekonsistenan dan nggak punya visi misi, gitu. Nah, kenapa aku bilang aku pro ke grup ini? Soalnya aku lihat meskipun, mohon maaf semuanya ya, meskipun anggotanya banyak yang sepuh, banyak yang senior, tapi masih ada visi misinya, meskipun ada cara-cara yang maksud aku nggak masuk di akal gitu sebetulnya sih Kak. Tapi ini jauh lebih efektif dan memang ini ranahnya kita orang Indonesia seperti ini serangannya, gitu. Oke, oke. Jadi bukannya aku mau mendrive Herder supaya jangan ganggu. Kita lihat dulu, biar Ya, apa? oke. Biar para kan teman-teman kita nih yang di bawah ini yang nonton, biar mereka tahu kita berpuasa untuk melakukan sesuatu yang benar. Tapi seteru kita apakah juga berpuasa atau ngerti? Itu kita lihat. Kalau ternyata dia juga masih nyerang-nyerang, berarti kita udah tahu mana yang nggak benar nih. Kalau kita udah jelas ada standing point mana yang nggak benar, ya udah kita lakukan aksi yang baru. Ya nggak perlu aku sampaikan sekarang, gitu. Kira-kira seperti itu. Karena banyak PR-nya Kak Reda pasti, ya. Betul, betul. Ada lagi kemarin LW yang memprovokasi RT 6 Iya, supaya digorok. Itu gimana teman-teman? betul. Itu bisa dianggap benar nggak kayak gitu? Itu udah offside, itu udah benar-benar mempermalukan. Sudah offside itu. Itu nggak bisa dibenarkan. Kalaupun misalnya ya Kak Reda ribut sama MP contohnya, tiba-tiba Kak Reda memprovokasi supaya MP digorok, ya saya nggak akan mau naik ke sini gitu loh. Betul, betul. Karena saya ngeliat itu bukan sesuatu yang benar. Nih, saya pernah kasih tahu juga, mungkin ini keempat kali. Saya pernah ngobrol juga dulu di roomnya teman lama saya yang sudah saya nggak pernah ke roomnya lagi ya, yang marganya sama kayak Kak Reda. Nah, waktu itu teman-teman bisa cek ke anak-anak APII, si Kian Santang nih, Kian Santang namanya. Saya pernah ditawarin debat offline. Yang turun siapa? Yang turun saya dengan teman saya yang semarga sama Kak Reda. Itu ya. Yang jadi penengahnya siapa? LW. Tanya sendiri ke LW. Terus LW bilang, "Lu minta duit berapa, Win? Supaya bisa diadain acaranya." 0, Kak. Aku yang bakal berangkat ke sana. Karena aku bukan tipe orang yang dibayar-bayar kayak gitu. Waktu di tempat Richard Lee juga aku nggak dibayar. Aku dikasih uang, aku tolak. Iya. Ya. Kenapa? Karena puji Tuhan ngasih aku masih ada uang cukup lah. Iya. Nah, tapi ternyata ini si Ibu LW ini mengkhianati saya berdua sama teman saya yang borunya sama ini kayak Kak Reda ya, marganya sama. Ternyata mungkin dia nggak puas karena aku bilang aku nggak minta duit gitu kan. Dia menggandeng satu lagi apologet yang 2 huruf tadi, bukan MP ya, yang 2 huruf. Iya, iya. Yang belakangnya K, depannya R.
Nah, itu minta 275 juta coba buat debat. Alasannya apa? Dia butuh kamar hotel yang presiden suite. Dia butuh penjagaan dari TNI. Dia butuh ongkos. Buset. Ini mau debat apa mau liburan ke Dubai gitu loh. Akhirnya debat itu nggak jadi. Dan itu saya kecewa sama dua orang ini gitu. Ya. Dan apa imbasnya? Ya sampai sekarang nggak ada lagi perdebatan antara RT 6 dengan Kristen. Akhirnya apa? Akhirnya antara kekristenan sendiri mungkin karena udah nggak ada lawan, yang diajak debat siapa? Si Edis. Ya. Betul. Ya itu teman-teman bisa tanya ke sana. Saya juga masih ada bukti chatnya. Dan bagi saya itu memalukan. Dan saya nganggap, oh kok Bang RK begini ya. Tapi saya oke lah, selesai. Tapi tiba-tiba nama saya dicatat lagi ke masalah Edis lagi, ya. Saya nggak kenal sama Edis, kok ngapain dia bilang, saya tunggu Meta. Ya. Itu kan dia ngomong sama si siapa namanya? Siapa Satu lagi. teman-teman? Bantu. Akun siapa itu cyber? Minayang itu satu lagi itu Minayang, nama aslinya. ada Iya. yang-nya. Nama aslinya aku lupa siapa itu. Nah, Minayong. Minayong. Iya, iya. iya Monik. Iya, Nah. Minayong. Jadi kenapa gitu loh? Dan akhirnya ternyata saya nggak mau dibenturin masalah denom. Lah yang ngajakin saya ke dunia diskusi lintas agama dulu orang Katolik kok. Iya. Gitu loh. Saya banyak dapat wejangan dari orang Katolik juga. Saudara saya juga ada yang Katolik, saudara sepupu saya. Ya, bro, udah ketemu sama abangmu. Nah, saya udah ketemu sama Kak Reda dan Abang. Ya. Abang ini seorang yang punya posisi krusial di gereja Katolik di Jerman. Gitu. Saya udah ngobrol, tahu banyak, buset, tahu banyak. Saya bisa bilang, seumur-umur ketemu orang Katolik ditanya tentang sejarah, tentang kristologi, tentang teologi, adalah abang suaminya Kak Reda. Ya. Saya belum pernah ketemu apologet sedalam itu. Ya. Kedua ada satu orang lagi di Jakarta namanya Zef. Itu, baru 2 orang ini. Jadi saya nggak mau ini dibenturin, dan memang seperti yang saya tunjukin kemarin yang dibilang itu dusta. Iya, Ya. fitnah. Yang dibilang itu fitnah itu memang benar. Mungkin saya mau nunjukin juga kalau boleh. Iya. Boleh. Ya. Itu sangat, dan justru Kenapa itu itu? ditunggu-tunggu, bro. Supaya nggak dibilang juga Fitnah. bohong gitu. Kak Reda berdusta. Wah itu mereka bikin, nanti dibilang lagi AI ya kan. Iya. Ntar aku ganti akun dulu kayaknya. AI. Aku Oke, naik oke. lagi ya. Soalnya ini aku pakai HP. Oke. Iya. Iya. Itu lagi ngetren itu AI kan. Apa? Rum binatang fitnah. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi intinya kita sesama orang Kristen itu harus saling mendukung lah. Ya. Dan saya pun tidak mengenal si A, si B, enggak. Hanya dari TikTok ini saya mengenal Om Burhan ini, ya kan? Tapi di saat untuk tolong saya bukan loh. Ya, oke ya teman-teman. Kita jangan kalian salah paham tadi untuk statementnya Om Burhan ya. Jangan. Dia itu tidak pro ke sana, pro ke sini ya. Yakin dan Ya, percaya, dan kalian harus harus satu lagu kita saat ini ya. Jangan kalian itu merasa dihianati ataupun nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Nggak boleh begitu. Saya percaya kok ke beliau ya, percaya. Jadi nggak usah kalian curiga ya. Oke. Ya. Ya, cek. Cek. Oke. Video potongan WhatsApp. capture kemarin ini saya mempertanggungjawabkan narasi saya Iya. bahwa itu dituduh adalah editan. Nah ini, oke? Iya. Set. Ntar dilap dulu. Nah ini,
Iya. Tanggal berapa kemarin? 13 Juni 2026. 2025. 2025. Sorry. 2025. Iya. Ya, sorry ya Bang RK ya. Saya perlu meluruskan karena dituduh editan ya. Karena bukan editan. Ini bermula gara-gara chattingan dan telepon beliau yang menanyakan tentang Edis. Ini nggak ada satupun chattingan yang saya hapus dan saya edit di sini. Iya. Nih, Bang, ini nomor saya. Sabar. Edis mengkritik tentang patung di gereja Katolik. Waktu itu, tanggalnya ini, 13 Juni. Oke? Ya. Nah, saya pun mengkritik Edis di sini. Iya. Iya kan? Jadi jangan bilang saya nggak ada mengkritik, saya mengkritik. Nah, saya jelasin bahwa jangan ada padamu jangan buat patung yang ada di atas langit, di bawah bumi. Itu kan berbicara pada tentang konteksnya seperti ini, patung-patung dewa waktu itu ada burung, ikan, anjing. Ya. Iya. Nah, akhirnya waktu itu di-chatting lah. Saya pun mengkritisi nih ada tulisan saya ya. Iya. Bahkan ada rekaman saya yang beredar. Iya. Gitu. Tapi apakah saya menyerang? Ya teman-teman silakan Ya. nilai aja sendiri. Betul. Nah, coba lihat di sini. Memang di tempat apa itu agak ke atas sedikit, bro, atau ke bawah? Ya. Memang di tempatku nggak ada ortodok aja, kalau nggak udah aku masuk juga. Pengen ku ajak debat nih si Edis. Tuh, Lanjut nih. ke bawah. Asal dia berani aja. Nah, jangan bang, tetap stay cool aja. Room abang sudah banyak pengikut fanatik. Gak perlu jatuhkan diri buat Edis. Wah, mantap. Ini tulisan bro. saya nih. Ya. Nah, oke bang, saya dengar saran abang. Tapi nggak didengar juga kan? Betul, Makanya saya buka ini chattingannya. betul. Ya, Pengikut abang, ini tulisan saya. Kalau mau gebuk Edis, biarin apologet kecil aja, jangan mau terpancing. Ya. Makasih sarannya di abang situ. dia. Nih, sama-sama abangku sehat terus bang, terus mengajar dalam Kristus. Terus dia balas lagi, ada dari Reform, mungkin minggu ini merapat ke Ortodok. Dia pengusaha juga support juga di TikTok maksudnya mungkin ya. Tok ya. Nah, dia typo kan, baru saya bilang Rirom, apa tuh Rirom? Reform. Gitu. Nah, saya nggak tahu ya ini ya. Ya, Nah, baru pembicaraan mengarah ke APII. Nah, ini anak APII, lihat ya. Karena apa? Saya ngerasa kok udah nggak ada lagi yang nantangin. Biasanya di bawah kalau kita lagi buka room apologet tuh, pasti, lawan Bang Juma, masuk room Bang Juma. Ya kan? Sudah nggak ada kan? ya. Tuh. Akhirnya apa? Nah, ini balasan berikutnya. Pecah gimana bang? Pecah. Hah? Si Juma ada dudungnya. Tapi perdebatan dengan buahnya nyodor-nyodorin lawan Bang Juma. Juma sekarang loyo di room Islam, viewersnya drop banget, kasihan. Hahaha, iya. Terus lagi ke bawah. Banyak yang kecewa si Juma. Yang kita pikirkan kalau api udah nggak ada, nah ini udah kita ini ya. Nah, ini sambungannya kenapa bisa jadi cerita ini? Nah, Saya bilang, iya. yang kita pikirkan kalau api udah nggak ada, iblis model apa lagi kira-kira yang kita lawan? Pasti perpecahan dalam tubuh kita sendiri bang. Makanya saya malas sudah bahas denom. Nah, tiba-tiba dia bilang, ada yang tawar saya ke Belanda hanya belum siap. Iya. Gitu. Dia memperkuat narasi di atas. Jujur pandangan abang terkait Makabe membuat saya banyak belajar untuk
berpikir sehingga ambil keputusan. Iya. Nah, keputusan apa? Nih, saya masih positive thinking. Gas aja bang, di sini aman. Banyak sekali gereja Katolik serta perpustakaan gratis. Karena aku tahu Bang RK seorang Katolik fanatik. Iya. Nah, tapi ternyata apa? Dia ngulangin lagi. Dia mau rintis ortodok di tempatnya, di Maumere. Mohon jangan dipublish. Nah, ini ya. Jadi nggak ada fitnah. Iya. Ini historinya ada nih. Iya. Tuh, lihat. Emang saya bisa ngedit kayak gini? Iya. Atau perlu saya buka nomornya? Masih nggak percaya lagi? Ke Bennett nggak? Dibuka aja bro, nggak apa-apa. Nih nomornya. Tutup nomor bro. Klik Udah. tutup nomor bro. Belakangnya. Tuh ya. Kayak gitu. Ya, udah. Udah. Jadi saya mau meluruskan tuduhan ke Kak Reda dan saya yang bilang bahwa itu Fitnah. editan. Fitnah dan editan. Clear ya teman-teman, tidak ada fitnah. Ya. Jadi seperti itu. Ya kembali lagi ke teman-teman, percaya atau enggak. Bagi yang nggak percaya, saya tantang 1 T. Ya saya rasa juga nggak perlu selebay itu ya. 1 T itu teh maksudnya. Teh manis. Tes manis. Ya, jadi begitu ya. Sudah masih nggak tahu nanti ya, apa masih ada PT nanti. Bingung juga kakak ini akhir-akhir ini bro. Ya, jadi bukan salah Katoliknya, salah orang-orang yang mau bentur-benturin seperti ini gitu. Betul. Ya. Benar-benar. Ya, jadi berarti nggak salah kakak ini udah tua ya. Jadi jangan salahin nanti ya RK Reda Marbun bertobat udah tua ya. Jangan lagi ya. Jangan sebut-sebut lagi nanti Reda Marbun di PT bertobat ya. Nah. Tuh. RK mau merintis ortodok. Iya, emang benar mau merintis ortodok di situ. Lanjut bro. Mumpung ada waktu. Ya, jadi tuh paling sering pertanyaan gitu tuh. Bang, sering tuh ya, banyak DM. Bang, di mana gereja ortodok? Berapa kali tuh ada yang nanya. Di mana dan gimana cara masuk gereja ortodok di Kupang, di Ambon, di Papua. Papua ada memang. Selalu saya bilang bergereja aja di tempat di mana abang, gitu loh. Iya. Kenapa sih mau nyari yang sulit-sulit? Betul. Kenapa sih mau nyari yang sulit-sulit? Gitu. Dari banyak kejadian yang sudah-sudah, orang nyari-nyari seperti itu tujuannya apa? Ternyata mungkin dia kepahitan sama pendetanya, ya. Iya. Terus ajaran dari gereja tertentu, misalnya dari gereja ortodok, nanti dia benturin ke gerejanya. Dan itu jadi alasan dia buat ngejelek-jelekin gereja lamanya. Apakah itu visi misi seorang Kristen? Saya ngomong ini apa? Karena saya banyak ngelihat kejadian seperti itu. Dan saya sebagai seorang ketua paroki Jawa Timur. Ya. Banyak kejadian seperti itu. Begitu udah pindah ke ortodok, bukan malah jadi ibadah yang benar. Bukan ortodoksia, ortopraksia, ortolatria. Ya bukan semuanya dijalanin. Akhirnya cuman apa? Cuman main di TikTok, ya, koar-koar, pamer rohani, ya kan? Iya. Ajarannya paling bener, ya itu jadi sombong rohani, guys. Buat apa? Iya. Benar. Bukan itu visi dan misi kita sebagai orang Kristen ya. Iya, jadi Farisi lagi. Iya, betul. Betul, jadi Farisi lagi. Betul. Toh di sini juga nggak dimasalahin. Di sini loh. Betul. Di Eropa nggak dimasalahin. Contoh.
kampus, ya aku udah bilang ya, kampusku itu kampus reform loh. Leiden itu reform karena didirikan sama Raja Belanda yang waktu itu pindah ke reform karena dia lahir dari seorang reform, ya kan, tahun 1575. Reform itu apa? Calvin 1534. Dan kampus ini banyak mempengaruhi Indonesia dalam hal ilmu pengetahuan dan hukum. Ya, hukum kita pakai hukum Belanda. Dari mana dasarnya? Dari Leiden. Karena ini kampus pertama di Belanda. Ya udah 451 tahun. Tapi kampus Leiden yang reform ini, yang terkenal ini, stakeholdernya adalah kampus Katolik. Kampus Leuven, Belgia. Iya. Catholic University Leuven. Kita yang bukan siapa-siapa cuma main TikTok ribut masalah denom. Sementara di sini mereka saling bagi informasi, saling memberitahu gitu. Baik-baik aja. Terus kita ributin apa? Bangsa kita juga belum maju. Duit masih UMR. Ya nggak? Nah, itu dia, betul. Setuju. Nah, salah satunya room Kareda. Di sini nggak ada masalah sumbangan-sumbangan, ya. Soalnya ketuanya tinggalnya di Jerman, ya kan? Nggak punya yayasan. Ada nggak yayasan Kak Reda internasional gitu? Atau Reda Marbun Kasih? Ada nggak? Nggak ada kan? Ada Yayasan Herder dulu, ada. Lah itu, jadi nggak ada kepentingan mau tujuan politik apa coba? Karena yang masuk ke atas ini ya polos-polos aja. Ada Kak Mawat, Kak Francisca, ya kan? Iya. Bukan kayak elit-elit politik yang lain-lain, ada tujuan tersembunyi. Nanti ada spender naik dari gereja ini, wah dipuji gerejanya, ya kan? Nanti yang lain lagi berubah lagi, ya kan? Gitu. Red Rumah Terang. Aduh, netizen nih. Karena memang gerakan ini harus dikontrol dari mana? Dari negara yang sudah maju. Nggak bisa kita di Indonesia itu mau ngomong apapun sebebas-bebasnya. Ujung-ujungnya kalian apa? Dipersekusi. Ya, baru-baru ini buktinya apa? Ada yang mengkritik pemerintah aja langsung disiram air keras itu. Iya. Iya nggak? Apalagi kalian di Konoha mau ngomong. Iya, betul. Ngomong A, B, C, was-was. Gaji masih UMR lagi, astaga. Iya, betul. Kita malah dituduh, bro. Kita dituduh ada yang bayar ini. Berapa M ya ini bayaran kita nih ya? Nah, itu caranya kita tantang aja. 1 miliar buat yang bisa nunjukin bahwa memang Kak Reda atau Kak Mawat dan teman-teman di sini dibayar. Itu aja kan? Iya. Kita katanya ada yang bayar, makanya nongol tiba-tiba. Tiba-tiba katanya. Sedangkan rumah si Terong ada kita memberkati di situ. Aduh. Iya, betul. Tiba-tiba katanya kita nongol, ada yang bayar. Coba. Tapi kan itu kan si Elwe, si Lina Wijaya, dia kan itu kan bukan orang Kristen, Kak. Iya, sama kelompoknya itu yang ada di sana juga ngomong. Circle-nya itu si Ismayat itu. Ya udah. Mereka juga ikut ngomong. Namanya juga mayat. Dia itu bukan orang Kristen. Dia itu Semuanya orang itu gila, bukan Kristen. PLW itu. Betul. Iya. Gak tahu dia, kita udah puluhan tahun di media sosial mengamati mereka. Iya. Tahu dia. Jadi Baru gitu ada ya, Kak Reda teman-teman. inilah bisa kita suarakan semua apa perilaku mereka ini. Masalah WhatsApp tadi, teman-teman, itu tidak ada yang diedit, ya. Saya rasa gak harus dibuka-buka lagi, teman-teman. Dan itu benar-benar real, fakta, ya. Itu antara narasumber kita dengan RK, ya. Jadi jangan lagi nanti ada di sana ada lagi framing bahwa room ini fitnah, namanya juga room binatang seperti itu. Jadi supaya netizen juga lebih paham, teman-teman, kami bukan bangga dengan nama
binatang atau herder, tapi kenapa itu herder? Itu dilabelkan oleh penipu ya, si Iskariot yang ada di Pekanbaru sana. Ya, bukan hanya herder saya dilabelin teman-teman, mucikari internasional. Bayangin teman-teman, ya, gitu loh. Tapi yang nggak usah diungkit-ungkit lagi ya Prof ya. Dari siapa lagi yang bilang kakak ini mucikari? Orang, ya dari situ aja kan udah tahu nggak benar ya. Tapi herder itu kan artinya sebetulnya kan bukan anjing, tapi penggembala. Herd. Betul, Ya. betul. Itu bukti lemahnya literasi seorang Iskariot. Iya. Begitu. Nah, seperti yang itu ya, kembali lagi ke tadi karena aku tadi naik udah nunjukin data ya. Jadi Iya. yang bilang bahwa itu chattingan 2 tahun lalu itu nggak bener ya. Karena tadi tahunnya udah lihat ya teman-teman ya. 13 Juni 2025. 2025. Betul. Masih berapa bulan lah, belum ada Iya. setahun juga. Saya nggak ada menghapus satupun kata atau huruf di situ atau mengedit, nggak ada. Gitu. Iya. Sekarang beban pembuktian ada di yang membantah. Gitu. Betul. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kan begini. Apabila sudah bisa dibuktikan bahwa ternyata itu benar dan si pihak yang satunya adalah berdusta, sekarang tujuannya dia berdusta apa kira-kira? Nah paling di room si MP terus nanti untuk di block up supaya room ini terus diserang bro. Iya. Enggak, tujuan buat dia, kepentingan buat dia. Gitu. Coba teman-teman pikir. Kan dibilang nih, Kak Reda ngedit foto, ngedit WhatsApp. Iya. Ya, tadinya udah ditangkis nih, tahun 2000, mungkin dia bilang 2023 apa 2000, mungkin 2 tahun lalu. Ya kan? Iya. Ternyata kan tadi 2025, 13 Juni. Iya. Ya. Dan posisi saya sudah di sini gitu loh. Nah sekarang kalau memang terbukti bahwa tuduhan bohong ke Kak Reda itu adalah bohong, jadi tujuan dia berbohong tuh apa? Sekarang itu apa? Teman-teman yang jawab. Iya. Takut hilang donaturnya, takut Nah hilang itu pengikutnya. jangan-jangan ya, jangan-jangan seperti itu. Itu motivasinya kan duit mereka ini semua. Nutupin. Takut dia malu kan sama pengikutnya juga. Ya. Karena ada juga narasinya gini bro, saya capek nanti klarifikasi, itu namanya juga room binatang, dusta aja semua di situ, itu fitnah, udah nggak usah ditanggapi gitu loh bro. Seakan-akan dia berkata gak tahu malu Inilah. memang. Kalian yang menjadi saksi ya, kalian yang menjadi wasit teman-teman, kita tidak memprovokasi kalian di sini ya. Justru room ini untuk mengedukasi ya, berusaha room ini diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Saling bergandengan. Siapapun, dan saya pernah teman-teman, saya pernah menawarkan supaya dia jalur Eropa untuk ke Eropa ini. Karena di otak saya waktu itu ada laporan dari Mamak Sanggul, dia dikejar-kejar drone segala macam. Saya pernah nge-WhatsApp dia, makanya saya dapatin nomor WhatsApp dia itu dari siapa lah, kurang tahu saya. Iya, lanjut Bro. Iya, maksudnya ya makanya kalau sudah ada yang nolongin, ya kalau memang nggak mau ditolong buat teman-teman yang lain, ya udah diem aja sih. Atau memang japri aja ke orang yang mau nolong bahwa memang aku nggak mau ditolong. Nggak perlu declare di publish di tempat umum bahwa aku nggak butuh, aku nggak ini. Ya udah. Kita kan nggak tahu nanti masa depan gimana kan, ya nggak? Betul. Itu setuju.